Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil jalan-jalan. Bab 175. Saya memikirkan apa yang Anda pikirkan. Siapa kamu? Wang Guoqing bertanya dengan tajam ketika dia melihat Henry masuk ke villa dan melukai pengawalnya. Manusia daging, Henry menjawab sambil tersenyum. Kamu sedang mencari kematian. Wang Huai mengutuk dengan keras. Saya di sini untuk mencari kotoran, tapi saya hanya ingin membersihkannya. Memikirkan apa yang dilakukan orang-orang ini, dia benar-benar merasa lebih buruk daripada sampah. Ketika Wang Guoqing mendengar suara Henry, dia merasa itu terdengar familiar. Ketika dia memikirkannya lagi, dia tiba-tiba mengingatnya. Apakah kamu Henry? Wang Guoqing bertanya dengan heran. Kamu memiliki telinga yang bagus. Henry tersenyum tipis dan tidak menyangkalnya. Kamu? Kenapa kamu menjadi seperti ini? Meskipun Lina, yang berdiri di dekatnya, sangat membenci Henry, dia masih merasa aneh ketika dia tiba-tiba tampak seperti orang berusia 20-an dan bertanya dengan bingung. Bukankah ini yang kamu inginkan? Kalian berempat berjanji padaku hari itu. Tapi kamu melarikan diri. Aku masih tidak tahu bagaimana melakukannya. Aku punya sperma di kepalaku setiap hari. Dan itu sangat mencekik, Henry berkata. Suaranya bergetar, nadanya seperti menangis, dan terdengar sangat sedih. Ketika empat wanita, Lina, Zhang Yuxin, He Meirong dan Zhao Ledi, mendengar Henry berbicara tentang kejadian ini, mereka berpikir untuk menggodanya hari itu dan ingin memaksanya menjadikan Guo Waner orang jahat dan mengusir mereka, namun mereka digoda oleh Henry dan pada akhirnya gagal. Bagaimanapun, mereka berempat dipecat dengan kejam oleh Maryam, dan mereka selalu menyimpan dendam di hati. Kenapa aku tidak mencekikmu sampai mati? Lebih baik mencekikmu sampai kamu meledak. Lina memikirkan kata-kata menggoda Henry saat itu, dan memikirkan semua ketidaktahuan dan kebodohan yang sengaja dia tunjukkan. Tindakan khasnya, berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau, memang benar menjijikkan, tapi juga sangat marah. Bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Lina merasakan tubuhnya ditarik oleh suatu kekuatan, dan dia langsung berpindah ke sisi Henry. Selanjutnya, kepala Henry terkubur di depannya, dan dia terisak. Kamu? Saat Lina hendak berbicara, tangannya memeluk Henry dengan erat, membuat gerakan yang sangat perhatian dan ambigu. Orang lain di sekitarnya terkejut, dan Wang Huai bahkan lebih marah. Lina adalah kekasihnya. Tapi sekarang dia ditipu oleh pria lain di depannya. Lina bahkan lebih cemas. Dia di luar kendali. Dia ingin berbicara tetapi tidak bisa sepenuhnya dikendalikan oleh Henry. Lalu apa yang kamu janjikan untuk mengajariku di tempat tidur masih dilaksanakan? Henry bertanya. Lina sangat marah sampai dia menjadi gila. Tapi kepalanya terus mengangguk. Bisakah kamu mengajak adikmu untuk ikut bersamamu? Lina menjadi gila sekarang, tapi kepalanya masih mengangguk tak terkendali. Henry, kamu benar-benar bajingan. Wang Huai sangat marah saat melihat Lina menyetujui permintaan Henry. Namun, makiannya memang nikmat. Dan suara mulutnya semakin keras. Sebelum Wang Huai mengerti bagaimana dia terlibat, Henry melemparkan tubuhnya ke bawah sofa,
Dia duduk di sofa, menginjak tubuh Wang Huaiyi, dan memandang Wang Guoqing. Wajah Wang Guoqing juga penuh amarah, tapi dia tidak marah. Sebaliknya, dia menatap Henry, menunggunya berbicara. "Apakah kamu tahu tujuan kedatanganku?" Henry bertanya sambil menatap mata Wang Guoqing. Wang Guoqing tidak tahu bahwa si Kegang telah mengaku, dan menggelengkan kepalanya untuk mengungkapkan ketidaktahuannya. Wang Huaiyi merasakan kaki Henry tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan rasa sakit yang menyayat hati datang. Tubuhnya terasa seperti hancur seketika, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. "Kamu, apa yang akan kamu lakukan?" Wang Guoqing memarahi dengan marah. "Pikirkan, apa yang telah kamu lakukan sehingga aku datang menemuimu." Henry tidak lagi terburu-buru sekarang, hanya perlu 1 hari untuk mengetahui obat-obatan tersebut. Adapun kompensasinya, sudah 100 juta. Dalam kasus Wang Guoqing, dia tidak akan mengambilnya. Oleh karena itu, saat ini, dia benar-benar santai dan sangat ingin bermain permainan kucing dan tikus. "Saya tidak tahu apa yang Anda katakan," Wang Guoqing berkata dengan tenang. Begitu dia selesai berbicara, Wang Huaiyi di bawahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak lagi. Kelima wanita di ruangan itu memandang Henry di depan mereka. Meskipun wajah mereka sedikit berubah, suara mereka tidak berubah, dan aura di tubuh mereka tidak berubah. Matanya agak bingung, terutama Lina. Henry baru saja berbaring di pelukannya. Dia sangat marah, tetapi sangat terkejut, terutama ketika Henry membicarakan kejadian itu berulang kali. Sepertinya ada hal yang serakah di dalam hatinya. Dia benar-benar memiliki keinginan, dan bahkan matanya selalu terfokus pada Henry di sana. Saat ini, Henry hanya ingin Wang Guoqing mengakui bahwa ini adalah hasil terbaik dan hal yang paling membahagiakan baginya. Bagi Lina, dia sengaja menggodanya sekarang. Wanita yang genit suka dipermainkan. Mereka tidak akan bermain-main dengan mereka. Tapi bukan berarti mereka tidak akan bermain-main dengan mereka pergi ke KTV dan bar untuk menjemput gadis-gadis dan mengambil keuntungan dari mereka. Tapi itu tidak berarti mereka tidak akan mengambil langkah penting. Untuk berlatih, cari saja seorang wanita untuk berlatih. Benar sekali. Ini hanya masalah latihan. Wang Guoqing bukanlah orang biasa yang bisa menjadi wakil ketua. Henry, kamu bisa melakukannya. Aku mengaku kalah. Bagaimana cara mengatasinya? Henry ragu-ragu. Ketika Wang Guoqing mendengar solusinya, sudut mulutnya bergerak-gerak dan jantungnya mulai bergerak-gerak. Solusinya? Bagaimana cara mengatasinya? Orang ini selalu membuka mulutnya setiap saat. "Berapa yang kamu inginkan?" Wang Guoqing bertanya ragu-ragu. "Semua bagianmu di Kili Group," kata Henry sambil tersenyum. "Tidak mungkin," Wang Guoqing menjawab dengan sederhana. Sebagai pemegang saham terbesar kedua di perusahaan, dia memegang hampir 30% saham perusahaan, yang jumlahnya lebih dari 3 miliar. Jika dia memberikannya kepada Henry, bukankah dia tidak punya apa-apa, kembali dan menjadi ketua? Henry sudah lama mengetahui bahwa Wang Guoqing tidak akan menyetujui masalah ini. Ia juga sengaja membuka mulutnya agar Wang Guoqing bisa mempersiapkan mentalnya terlebih dahulu agar lebih mudah untuk bernegosiasi nantinya. 1,1 miliar.
Setiap sen itu banyak. Mari kita selesaikan masalah ini. Kalau tidak saya akan melaporkan kejahatannya. Setelah Henry selesai berbicara, dia menatap Wang Guoqing dengan tenang. Matanya penuh dengan ejekan. Henry, kamu, jangan terlalu teduh. Wang Guoqing hampir ketakutan ketika mendengar 1,1 miliar. Saya lupa memberitahu Anda. Saya memiliki video kesaksian Zaka dan si Kegang di sini. Apakah Anda ingin melihatnya? Setelah Henry selesai berbicara, dia mengeluarkan ponsel Leni. Semua orang di rumah tahu telepon dingin itu. Pada saat ini, mereka tahu bahwa masalah ini tidak hanya diketahui oleh Henry tetapi juga semua orang. Jadi, putuskan dalam 10 menit, dan setiap menit, itu akan meningkat 100 juta. Suara mendominasi Henry terdengar di dalam ruangan. Bab 176 Keracunan Karyawan. Ketika Wang Guoqing mendengar batas waktu, dia mulai berkeringat di dahinya dan seluruh tubuhnya mulai gemetar. 1,1 miliar. Uang itu emas dan perak asli. Siapa yang tidak mau merasa sedih? Tidak memberi. Wang Huiyi di kaki Henry bertanya-tanya apakah dia masih bisa bertahan. Memberi, saya benar-benar tidak mau melakukannya. Dalam operasi ini, dia awalnya mengira dia memiliki peluang untuk menang. Jadi dia berpartisipasi. Jika tidak, dia tidak akan pernah berpartisipasi. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan ditemukan oleh Henry begitu cepat dan menemukan rumahnya. Untuk sesaat, saya terjebak dalam kekusutan. Lina dan 5 wanita lainnya tidak berbicara. Tetapi mata mereka menatap Henry dengan penuh kerumitan. Pria ini memang sangat jahat, menyebabkan mereka kehilangan pekerjaan, bahkan reputasi mereka di grup Kili telah hancur total. Mereka belum menemukan pekerjaan yang cocok, dan tinggal di rumah Wang Guoqing dan Wang Huiyi. Benci Henry dari lubuk hatiku. Ketika mereka melihat Wang Huiyi diinjak oleh Henry, dan ketika mereka melihat Wang Guoqing berdiri di tanah dan mulai khawatir, Henry tampak begitu tinggi, begitu perkasa, dan sangat pria di mata mereka. Waktu berlalu dengan cepat, dan sudah hampir 9 menit 50 detik, Wang Huiyi mengerang pelan di kaki Henry, membangunkan Wang Guoqing yang sedang berpikir, "Aku akan memberikannya. Aku akan segera memberikannya." Tepat 10 menit sebelum kata-kata itu keluar. Sayang sekali saya kehilangan 100 juta. Ketika Henry berbicara, kepalanya terus gemetar, dengan rasa kecewa yang kuat. Wang Guoqing mengangkat tangannya untuk menyeka keringat di dahinya dan buru-buru bersiap untuk menulis cek. Tulis cek senilai 1 miliar, cek senilai 100 juta. Henry segera memesan karena dia mengira gadis rumah kaca Leni masih kekurangan 100 juta. Wang Guoqing tidak mengerti tujuan Henry, dia hanya ingin memberikan uang sesuai permintaannya. Dia segera melakukannya. Ketika Henry mengambil 2 cek itu, dia menghela nafas dan berkata, "Jika Anda terlambat 1 detik saja, saya akan memiliki tambahan 100 juta untuk merawat 5 wanita seperti Lina." Suara itu, belum lagi betapa menyesalnya, Lina dan 5 wanita lainnya sangat ingin mengatakan bahwa mereka bahkan siap untuk bergerak. Sudut mulut Wang Guoqing bergerak-gerak 2 kali, dan jantungnya terasa seperti ditusuk 2 kali dengan pisau. Sakit, sungguh sakit,
Ini adalah hasil kerja keras selama 10 tahun, dan hilang begitu saja. Hati Lina benar-benar kacau saat ini. Dia benar-benar ingin bertanya kepada Henry apakah dia benar-benar ingin mempelajari keterampilan ranjang yang menurutnya perlu dia ajarkan kepadanya. Jika mau, Anda bisa melakukannya dengan rela. Adapun 4 wanita lainnya, meski tidak berbicara, namun ekspresi mereka sama-sama penuh hasrat, ingin sekali dekat dengan pria ini. Ingin sekali mendapat sedikit perhatian dari pria ini. Ekspresi Wang Guoqing jelek dan suaranya juga kaku saat dia bertanya. Bisakah kamu mengangkat kakimu? Henry mengangkat kepalanya dan berkata dengan senyuman di wajahnya. Uang ini hanya untuk mengkompensasi kerugian ekonomi. Anda belum memberitahu saya siapa yang meminta Anda melakukannya. Jangan bilang bahwa Anda melakukannya secara sukarela. Saya jangan percaya. Begitu kata-kata Henry keluar, tubuh Wang Guoqing membeku di tempatnya. Awalnya saya mengira Henry hanya demi uang dan bisa pergi setelah mendapatkan uang. Tanpa diduga, dia akhirnya menanyakan pertanyaan yang paling dia takuti untuk ditanyakan. Dia hanyalah seorang konspirator dalam masalah ini, dan ada orang lain di belakangnya. Tetapi dia tidak berani memberitahunya tentang orang ini. Dia adalah Raja Dunia Narkoba Bawah Tanah, dan terlebih lagi Raja Dunia Bawah Tanah. Setelah dia mengatakannya, dia mungkin belum meninggalkan villa ini. Dia sudah mati. Tentu saja, dia juga ingin mengatakannya dan membiarkan Henry bertarung sampai mati dengan pihak lain. Tapi premisnya adalah dia masih hidup. Kalau tidak, semuanya tidak masuk akal. Pakaian Wang Guoqing basah kuyup dalam sekejap dan dia berkeringat banyak. Mata Henry selalu tersenyum, menatap Wang Guoqing, mencoba menemukan masalah di matanya. Melihat perubahannya, dia tahu pasti ada seseorang di belakangnya, dan dia sangat kuat. Tepat ketika dia hendak berbicara, ponselnya berdering. Itu adalah ponsel Leni, dan itu menampilkan nomor ponsel Mariam. Merindukanku, Henry merasa senang ketika dia berpikir untuk mendapatkan 1,1 miliar. Kembalilah ke perusahaan dengan cepat. Semua karyawan perusahaan telah diracuni. Suara Mariam berubah ketika dia mengatakan ini. Racun jenis apa? Henry berdiri dan menginjak Wang Huaiyi yang berada di bawah tanah, berteriak. Aku juga tidak tahu. Ini sangat serius. Segera kembali. Mariam sudah sangat cemas. Bisakah kamu menunggu sebentar? Berpikir bahwa Wang Guoqing akan mengungkap pembunuh di belakangnya. Tidak. Aku benar-benar tidak bisa. Suara Mariam dipenuhi air mata. Dia sangat takut jika dia kembali terlambat. Ratusan orang di perusahaan akan mati. Ketika seorang karyawan perusahaan jatuh sakit, dia harus menemui dokter. Entah kenapa, Mariam pertama-tama memikirkan Henry dan sangat yakin bahwa Henry dapat menyembuhkan karyawan tersebut. Oke, setelah Henry mengatakan itu, dia berdiri dan melarikan diri, tidak memperhatikan Wang Guoqing, Wang Huaiyi dan putranya. Henry pergi, dan Wang Guoqing, putranya, dan yang lainnya menghela napas lega. Dan ada seseorang di sekitar vilanya perlahan-lahan memasukkan kembali anak panah di tangannya. Kemudian berbalik dan pergi, dan membuat panggilan telepon. Pihak lain sepertinya sudah mengetahui bahwa ini akan menjadi hasilnya, dan tidak terlalu terkejut,
Sebaliknya, wajahnya malah semakin bersemangat, seolah-olah dia melihat pertunjukan yang bagus akan segera diadakan. Henry kembali ke perusahaan dan merasa aneh begitu dia memasuki pintu. Dia segera menelepon Mariam dan memberitahu semua orang bahwa mereka ada di kafetaria. Begitu dia memasuki kafetaria, Henry tercengang. Kafetaria besar itu dipenuhi ratusan karyawan yang dalam keadaan koma dan muntah-muntah, dan bau tak sedap memenuhi kafetaria. Tepat ketika Henry dalam keadaan linglung, Mariam dan Sudirman keluar dari ruangan lain dengan berlumuran keringat. "Apa yang kamu lihat? Selamatkan orang dengan cepat." Mariam melihat Henry dalam keadaan linglung dan menjadi marah. Henry dengan cepat mengumpulkan pikirannya, dan otaknya langsung dipenuhi amarah. Dia melihat sekilas Guo Warner berjalan cepat, meletakkan tangannya di mulut Guo Warner untuk merasakan denyut nadinya. Puff, Guo Warner muntah dan meludah ke celana Henry, tidak mau repot-repot membersihkannya, dan menjadi semakin cemas. Keracunan air. Henry tidak pernah menyangka akan terjadi keracunan air di kantin perusahaan. Tapi bagaimana cara memperlakukan begitu banyak orang? Memang benar dia adalah murid dokter hantu, tetapi dia mempraktikkan pengobatan dengan cara hantu, seperti seorang tentara, dengan cara yang menipu. Dia tidak mempelajari detoksifikasi pengobatan tradisional Jawa, tetapi lebih mengandalkan kekuatan aneh dan akupuntur magisnya sendiri. Jika dia ingin mendetoksifikasi Guo Warner sendirian, atau bahkan beberapa orang, dia tidak akan mendapat masalah di perusahaan. Tidak dapat menyelesaikan. Sekalipun mereka bisa melakukannya sendiri, kecelakaan bisa menimpa orang-orang tersebut kapan saja sebelum mereka mendapat giliran berobat. Henry khawatir dan bahkan lebih marah. Bersambung.